Topik kita pada video ini adalah bagaimana menggunakan metode Runge-Kutta untuk mencari solusi dari first order ordinary differential equation. Kita diberikan first order ordinary differential equation dalam bentuk ini. Di sini kita bisa lihat kita punya dy per dx, atau sering juga ditulis sebagai y prime. Ini adalah sebuah fungsi, ya, fungsi x dan y. Sekarang kita mau mencari solusi dari first order ODE ini, yaitu kita mau mencari y. Salah satu metode untuk menyelesaikan persamaan diferensial order pertama yang mempunyai tingkat akurasi yang tinggi itu kita kenal dengan metode Runge-Kutta. Secara umum, metode ini adalah sebagai berikut. Kita ingin mencari solusi dari first order ODE ini dengan initial condition atau kondisi awal y sama dengan y0 pada x sama dengan x0 untuk rentang nilai x sama dengan x0 h dalam kurung xn. Apa maksudnya ini? Ini maksudnya adalah ini adalah rentang nilai dari x sama dengan x0 sampai x sama dengan xn dengan besar interval h. Sekarang kita mulai dengan yang sudah kita ketahui. Kita sudah tahu initial conditionnya, yaitu x sama dengan x0, y sama dengan y0. Kita juga sudah mengetahui intervalnya, yaitu sebesar h. Dan kita juga dapat menghitung turunan y prime pada titik 0, yaitu pada titik initial condition, dengan memasukkan x0 dan y0 ke fungsi f. Setelah itu kita bisa menghitung x1 sama dengan x0 ditambah h. Ya, x1 ini adalah nilai x pada titik berikutnya, ya, seperti yang sudah kita lihat juga pada metode Cauchy atau metode Cauchy-Euler atau pada metode Euler pada video sebelumnya. Nah, untuk mencari y1 kita harus menghitung 4 buah perhitungan berikut, ya. Jadi ada 4 buah perhitungan yang harus kita hitung untuk mendapatkan y1. Perhitungan pertama yaitu kita harus mencari K1. K1 itu adalah H dikali F x0 Y0, yaitu bukan lain adalah H dikali Y aksen 0. Y aksen 0 itu adalah ini, ya. Terus yang persamaan kedua yaitu K2, yaitu H dikali F di mana sekarang X-nya digantikan dengan X0 ditambah setengah H, dan Y-nya digantikan dengan Y0 tambah setengah K1. K1 kita dapat dari atas, ya, dari sini. Terus setelah itu kita hitung K3. K3 rumusnya mirip dengan K2, cuman di sini K1 kita gantikan dengan K2 di sini. Ya, jadi semua sama dengan K2, yaitu fungsi. Ini fungsi, ya, f x, y. Jadi x digantikan ini, y-nya digantikan ini. Terus yang keempat itu adalah h interval dikali fungsi. Sekarang x-nya digantikan x0 tambah h, dan y-nya digantikan y0 ditambah k3. Setelah itu kita juga bisa menghitung kenaikan atau kenaikan delta y0, ya. Ini kenaikan dari x0 ke x1. Ini adalah 1/6 dari k1 ditambah 2k2 ditambah 2k3 ditambah k4. Akhirnya setelah kita dapat ini semua, kita sekarang bisa mendapat Y1. Y1 sama dengan Y0 ditambah delta Y0, ya. Jadi semua rumus-rumus ini kita akan menggunakannya berulang-ulang. Jadi kita harus mencatat dengan baik rumus-rumus ini. Sekarang kita lihat bagaimana Runge-Kutta method dipakai untuk mencari solusi numerik dari first order ordinary differential equation dalam bentuk ini. Y aksen sama dengan x tambah y. Dengan, ya, kita akan menggunakan metode Runge-Kutta dengan initial condition yaitu y sama dengan 1 dan x sama dengan 0 untuk rentang nilai x sama dengan 0, 0,1, 1. Artinya ini adalah rentangnya adalah dari x sama dengan 0 sampai x sama dengan 1 dengan interval 0,1. Jadi dari berat x ke x1 ke x2 itu kenaikannya 0,1 sampai x sama dengan 1, ya. Jadi sama seperti metode sebelumnya, karena
ini melibatkan banyak perhitungan, maka kita akan menggunakan bantuan spreadsheet ya. Itu dengan di sini kita akan menggunakan Microsoft Excel untuk menyelesaikan masalah ini. Langkah pertama yang akan kita lakukan adalah dengan mengisi kolom-kolom ini. Ya, baris pertama ini adalah judul-judul dari persamaan-persamaan yang sudah kita berikan berikutnya. Jadi yang pertama adalah N, di sini N, terus X, K1, K2, K3, K4. Jadi ada 4 perhitungan ya sebelum kita bisa mendapatkan Y. Maka kita dapatkan Y, terus ini adalah Y prime turunan. Di sini kita masukkan nilai intervalnya. Nilai interval yang kita udah tahu bahwa untuk persoalan kita nilai interval kita adalah 0,1. Oke. Kemudian kita isi n, nilai n dari 0. Ya, ini adalah iterasi ke 0, terus iterasi ke 1, kedua, ya, dan ini kita teruskan sampai iterasi ke 10. Setelah itu kita masukkan initial value x0 sama 0 pada sel B2. Setelah B2 kita isi dengan 0, kemudian kita masukkan rumus ini, x1 sama dengan x0 tambah h pada sel B3 sampai B12. Kemudian kita masukkan di sini initial value untuk x yaitu 0. Kemudian di kolom B3 kita masukkan rumus x1 ya. Rumus x1 itu adalah x0 ditambah h. Maka itu kita bisa bikin sama dengan x0 ditambah h. H kita di sini adalah J1 ya. Tapi di sini harus ada sedikit modifikasi. Kita tidak bisa bikin J1 gini aja, tapi harus kita kasih tanda dolar di sini. Artinya apa? Artinya nanti pada waktu kita copy ini ke bawah, dia tidak berubah, dia tetap refernya ke J1. Jadi kalau ini tidak kita kasih dolar, dia akan berubah ke J2, J3, J4 dan seterusnya. Ya, jadi ini kalau kita copy ke bawah, jadi kalau kita lihat ini tetap semua ke J1. Kalau tidak ada dolar itu dia akan jadi J2, J3, J4, J5, J6, J7. Step berikutnya adalah sekarang kita masukkan initial value untuk Y. Ya, tadi X sudah kita masukkan, sekarang initial value untuk Y. Y0 sama dengan 1 pada sel G2. Sekarang kita masukkan initial value dari Y, yaitu Y sebesar 1 pada G2. Kita masukkan pada G2. Sekarang kita dapat secara progresif memasukkan nilai-nilai tabel dari kiri ke kanan. Jadi pertama-tama kita bekerja dengan K1 yang diberikan oleh rumus ini. Rumus ini bisa kita tuliskan dalam bentuk H dengan Y prime pada titik 0. Nah, pada Excel berarti rumus ini kita tuliskan pada sel C2 dengan persamaan sama dengan H2 dikali dolar J dolar 1 ya. Ingat, dolar ini maksudnya supaya ini kita kunci. Dia akan selalu merefer ke J1. Jadi waktu kita copy ke kolom C3 sampai C12 ini, dia ini tetap merefer ke J1, tidak ke J2, J3 dan seterusnya. Sekarang kita copy ke sel C1 rumus yang sudah kita tulis tadi di slide, yaitu H2 dikali dolar J dolar 1. Setelah itu ini kita copy sampai ke sini ya. Di sini kita lihat bahwa semua tetap merefer ke J1. Kenapa nilai ini 0? Karena kolom H masih belum kita isi. Ini akan kita isi nanti. Sekarang kita hitung K2. Itu rumusnya adalah HF X0 tambah setengah H Y0 tambah setengah K1. Ya, ini artinya X, ini F fungsi X dan Y. X kita gantikan X0 tambah setengah H, Y kita gantikan Y0 tambah setengah K1. K1 kita dapat dari perhitungan sebelumnya. Karena fungsinya adalah X tambah Y, maka kita tambahkan saja ini ditambah ini, kita dapat ini kan.
Nah, sekarang kita masukkan ke Excel, kita terjemahkan rumusnya ke dalam rumus Excel. Jangan lupa tambahkan dolar di depan J untuk supaya dia refer selalu ke J1 ke sel D2. Setelah itu kita copy hasilnya dari D3 sampai D12. Jadi sekarang kita masukkan ke sel D2 rumus yang udah kita buat di slide tadi. Ini kita lihat, ini adalah rumusnya. Ingat, tetap J ini di sini tetap ada dolar di depannya ya, supaya dia refer selalu ke J1. Nah, sekarang ini kita tarik ke bawah untuk mengkopinya sampai ke D12. Untuk K3 diberikan oleh rumus ini ya. Tadi kalau untuk K2 ini K1, sekarang K3 ini K2. Selebihnya sama prinsipnya. Jadi ini tinggal kita jumlahkan ya, karena fungsinya adalah X tambah Y. Sekarang kita terjemahkan ke bahasa Excel, kita masukkan ini dia ke dalam Excel, ke dalam sel E2. Kemudian setelah itu kita copy dari E2 sampai E12. Sekarang kita masukkan rumus K3 ke kolom E2 ya. Di kolom ini kita masukkan rumusnya. Ya, rumusnya yang seperti ini yang sudah ditunjukkan di slide sebelumnya. Setelah itu kita copy dari E3 sampai E12. Untuk K4 kita pakai rumus yang ini. Sekarang ini K3 dari slide sebelumnya. Karena ini adalah F, fungsinya adalah X tambah Y. Sekarang ini adalah X0 tambah H ditambah Y0 tambah K3. Sekarang kita terjemahkan ke bahasa Excel, kita masukkan rumus ini ke sel F2. Kemudian kita copy F3 sampai F12. Sekarang kita masukkan rumusnya ke K4 ya, di sini ke sel F2. Kita masukkan rumus yang kita sudah lihat di slide sebelumnya, yaitu ini rumusnya. Setelah kita dapat, kita copy dari F3 sampai F12. Sekarang kita bisa menghitung Y1. Y1 sama dengan Y0 tambah delta Y0. Delta Y0 ini adalah increment. Ya, increment kenaikan Y dari X0 ke X1. Di mana delta Y0 adalah 1/6 dari K1 ditambah 2K2 ditambah 2K3 ditambah K4. Sehingga kalau kita gabung, ini kita masukkan ke sini, kita dapatkan rumus ini. Jadi dalam Excel pada sel G3 kita masukkan rumus ini. Kemudian hasilnya akan kita copy ya dari sel G4 sampai sel G12. Sekarang kita masukkan rumusnya ke kolom G3. Ya, kita masukkan rumus ke kolom G3. Setelah itu kita copy sampai ke G12. Jadi sekarang ini semua sudah terisi, tinggal K1 yang masih 0 karena Y aksennya masih 0. Akhirnya kita sampai pada Y aksen sama dengan X tambah Y ya. Untuk itu pada sel H2 kita masukkan rumus B2 tambah G2, itu interpretasi dari rumus ini pada Excel. Kemudian kita copy ke sel H3 sampai H12. Sekarang kita masukkan rumusnya ke kolom H2 ya. Kemudian kalau ini kita kopikan sampai H12. Nah, sekarang semua sudah terisi ya. Jadi perhitungan kita sudah selesai. Kita sudah bisa mendapatkan berapa Y pada masing-masing X. Setelah kita mendapatkan hasil perhitungan numerik kita tadi, sekarang kita mau membandingkan dengan bagaimana kalau kita bandingkan dengan solusi eksak. Di sini solusi eksak bisa dihitung secara analitik. Dapatnya adalah ini. Y sama dengan 2 dikali I pangkat X dikurang 1. Nah, sekarang untuk bisa dibandingkan, kita transfer persamaan ini ke persamaan Excel dan kita masukkan ke sel K2 persamaan yang ini. Setelah kita dapat, kita bisa berhitung persen error dari perhitungan numerik kita dengan menggunakan rumus yang ini. Setelah kita dapat persen errornya,
Lalu kita bandingkan dengan persen error dengan menggunakan metode Euler-Cauchy yang sudah kita pelajari sebelumnya. Kita mau lihat yang mana yang lebih kecil persen errornya. Sekarang kita buat topiknya di K. Ini adalah solusi eksak. Ya. Ini adalah solusi eksak. Ini adalah persen error yang kita dapat dari hitungan ini. Nah, di sini kita buat ini adalah persen error dari perhitungan Cauchy. Dari Euler-Cauchy. Ya, ini adalah persen error dari perhitungan Euler-Cauchy. Coba kita kecilkan sedikit. Nah, supaya bisa kelihatan lebih bagus dia. Oke. Nah, sekarang persamaan eksak ini kita masukkan persamaan yang sudah kita lihat tadi. Ya, persamaan eksaknya kita masukkan sebesar ini 2 eksponensial B2 dikurang B2 kurang 1. Nah, sekarang ini kita copy. Ya, inilah persamaan eksak yang akan kita bandingkan dengan hasil kita menggunakan metode Runge-Kutta sebelumnya. Dan untuk menghitung, dan sekarang kita bisa menghitung errornya dengan memasukkan persamaan yang ini. Ya, ini errornya dalam persen karena ini dikalikan 100. Jadi ini sekarang kita kalikan, kita lihat bahwa errornya sangat kecil sekali. Ini adalah 0,00002%. Ya, jadi ini sangat dekat sekali dengan hasilnya. Kalau kita bandingkan dengan error yang kita dapat dengan metode Euler-Cauchy, ya, yang sudah kita hitung sebelumnya di video lain, ya, dalam persen ini adalah 0,000%, 0,03%. Jadi kalau kita bandingkan ini 0,000, ini jauh lebih akurat daripada persen Euler-Cauchy. Jadi metode Runge-Kutta adalah metode ini jauh dapat menghasilkan hasil yang jauh lebih akurat daripada Euler-Cauchy untuk mencari solusi dari first order ordinary differential equation. Ya, sekian dulu video ini. Kita akan lanjut lagi pada video berikutnya. Terima kasih.